Tak heran jika ketika ramai kabar Amar menderita di Nusa Kambangan, ditempatkan di sel isolasi, hingga isu intimidasi dari napi lama, Camelia lah yang jadi orang paling panik. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Kepala pelontos, sorot mata lebih tajam, namun mimik dan gestur menunjukkan rasa perih yang dalam. Itulah kondisi terakhir Amar Zoni setelah jadi penghuni LP Nusa Kambangan. Amar dikabarkan ditempatkan di dalam sel khusus sempit nan gelap dan di sebuah pulau nan jauh di sana. Bagi Amar jelas bak neraka. Apalagi ia juga terkesan sengaja diasingkan agar jauh dari orang-orang yang selama ini peduli dengannya. Buktinya ketika harus menjalani sidang perdana kasus narkobanya yang keempat yang digelar Kamis kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Amar hanya bisa mengikutinya secara daring. Disinilah kuasa hukum Amar memprotes keras majelis hakim. Amar Zoni mendapat diskriminasi secara hukum. Dulu teroris ditahan Nusa Kambangan loh. Habisnya sidang di Jakarta. Kenapa kok untuk Amar kok dipersulit untuk disidangkan dihadirkan sini? Apalagi kan untuk membenahi lapas-lapas juga kan. Apa yang terjadi dia mau buka-bukaan. Kenapa kok harus dipersulit? Pedih makin terasa manakala dalam sidang yang mengagendakan dakwaan itu kembali lagi Amar didakwa dengan pasal berlapis. Penyalahgunaan narkotika serta terlibat dalam peredarannya di dalam lapas. Realita inilah yang juga kian memukul perasaan Dr. Camelia, kekasih Amar yang selama ini setia membesuk saat Amar di LP Salemba dan kini juga setia mengikuti persidangannya. Dirjen Pas sudah bilang, jadi tanya Dirjen Pas apa juga kenapa kita mau sidang aja, baru dihubungin itu H-1, baru kemarin Om John dihubungi sama pihak Nusa Kambangan gitu. Jadi bagaimana kita mau persiapan sidang gitu. Dia sebagai perempuan gitu ya, Amar yang selama ini minta saya sebagai pendamping itu tentu saja terharu. Dia di sana, keamanan di sana, kemudian juga komunikasi dengan pengacaranya, itu kan yang penting sekali untuk bagaimana dia bisa menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau ada dakwaan kalian udah dengar semua kan, tapi dakwaan itu kita akan bantah kan gitu. Dari alat bukti juga kan, dari Amar cuma satu kalau nggak salah itu. Dakwaan yang menyesakan dan menyakitkan, dan yang lebih pasti membuat kian kelam masa depan Amar. Kini hanya cinta Camelia yang menjadi nafas harapan buat Amar. Tak heran jika ketika ramai kabar Amar menderita di Nusa Kambangan, ditempatkan di sel isolasi, hingga isu intimidasi dari napi lama, Camelia lah yang jadi orang paling panik. Oh iya bilangnya kayak gitu, tapi ternyata enggak, Bang Amar sehat-sehat aja. Biasalah, mungkin petugas para napi kali yang udah nomorku udah kesebar kali ya. Jadi banyak banget emang yang WhatsApp aku dengan ancaman-ancaman gitulah. Di mata nyaris seluruh penduduk negeri ini, Amar adalah pria, aktor dan juga ayah yang gagal total karena jadi penghamba barang haram. Namun Camelia melihatnya dengan mata yang lain. Tak hanya setia membesuk dan memberi perhatian, tapi juga memperjuangkan kebebasan Amar. Camelia diketahui sudah mengurus pembebasan bersyarat Amar. Amar pun sudah meminta kuasa hukumnya mengambil akta cerai dari Pengadilan Agama Depok. Karena ingin langsung menikahi Camelia begitu bebas. Andai tidak tertangkap lagi, Amar bisa bebas bersyarat akhir tahun ini. Januari baru ngajuin PB. Karena kan udah nggak dapat remisi. Awalnya kalau dapat remisi Desember bebasnya. Cuman kan karena nggak dapat remisi gara-gara kasus kemarin Liter F, jadinya Januari baru bisa ngajuin asepsi apa-apa lagi tuh kata Om John, asimilasi atau apa gitu lah. Tapi PB udah aku urus sama Adit sebenarnya Oktober kemarin. Terakhir ada di Cipinang itu sudah mengatakan bahwa dia sudah tidak memakai. Nah, sudah kelihatan kondisinya adalah sehat-sehat saja. Kemudian saya pada saat itu juga dikenalkan dengan Dr. Lia, dan saya kenal Dr. Lia adalah yang tulus mendampingi. Nah, itu saya juga merasa aman. Pesannya
Nanti kalau jadi menikah sama Dokter Lia, nanti ibu yang mendampingi. Camelia tak akan padam berjuang demi cinta dan demi Amar. Apalagi restu sudah turun dari orang tuanya. Cinta besar Camelia lah yang kabarnya menyalakan lagi harapan hidup Amar. Mungkin emang Bang Amarnya udah ngomong Ustadz Dery mau nikah, cuman sayanya nantilah urus ini dulu gitu. Kenapa dong harus ngurus dulu? Ya ini selesai dulu baru kita fokus untuk kedepannya gitu. Sekarang yang penting sidangnya dulu ya, oke ya? Ya, namanya juga penjara ya pemirsa, mana ada yang nyaman. Tapi mau gimana lagi dong, selama itu harus dijalanin, ya monggo jalanin dulu. Paling tidak, semoga aja nih ya permohonan pengacara Amar bisa dikabulkan ya. Untuk Amar bisa dihadirkan saat sidang nanti. Kita sih berharap juga ya, biar ini tuh terang benderang gitu kasusnya. Dan buat Dokter Camelia ini juga jelas diuji banget ya kesabarannya. Harus nih setia menunggu Bang Amar bebas demi menuju ke pelaminan. Oke, good morning, selamat pagi pemirsa semuanya. Pagi hari ini saya, Natasha Jerobode, kembali hadir di hadapan Anda. Tentunya untuk nge-spill ya cerita selebriti yang paling update, yang paling viral, dan paling hot. Dimana lagi kalau bukan di obrolan seputar selebriti. Next up ada nih ya yang lagi-lagi sangat mencuri perhatian daripada netizen semuanya ya. Tahu dong siapa lagi kalau bukan Jule alias Julia Prastini. Yang kemarin ini nih sempat heboh mengkhianati suaminya. Efeknya tidak main-main ya pemirsa. Sepi job. Waduh itu dia tuh ya rumah tangga goyang. Finansial pun juga ikutan goyah. Aduh gimana tuh ya, pasti kan pusing ya. Kita simak aja yuk langsung, ini dia selengkapnya. Usai viral video kemesraannya dengan anak ring Safri Ramadan, selebgram Julia Prastini yang akrab disapa Jule tiarap sebab ia tak henti dirujak netizen. Hingga titik terendah. Teranyar bukan hanya karir tinju, Safri yang mati, pundi-pundi Jule pun menurun drastis. Bahkan 5 brand yang selama ini mengucurkan dana langsung menghentikan kerjasama dengan Jule akibat isu perselingkuhan ini. Lantas di mana Jule berada? Ia setelah raib tak lagi muncul di konten media sosial. Dan bukan hanya itu, sahabat Jule yang menemani Jule nonton boxing langsung memblokir Jule akibat dirujak netizen. Lantas bagaimana kondisi Jule saat ini? Benarkah makin dirujak netizen dianggapnya sebagai tantangan? Selingkuh, apa yang bakal kamu lakuin juga sih? Semua harta kamu buat aku. Gak mau lah. Enggak, sebenarnya tuh gue bikin buat Dehun doang. Terus Dehun bilang, kalau kamu selingkuh juga gitu ya. Oh, oke, aku bikin harta cadangan. Aku tuh bilang ke Julia dari awal sebelum nikah aja, aku bilang aku sebenarnya apa aja bisa ngerti. Cuma selingkuh aku nggak bisa ngerti karena itu tidak bakalan bahagia 100% selanjutnya.